tarawih itu adalah bid'ah. Mantap. Enggak ada itu sholat tarawih, bid'ah. Bid'ah, 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 bid'ah. Ini kalian bid'ah semua. Sholat tarawih bid'ah, enggak ada. Yang ada cuma qiyamul lail. Tarawih itu enggak ada. Yang mengatakan sholat tarawih bid'ah dan enggak ada sholat tarawih namanya Syiah. Oh. Ngapain lu ikut gua kepret gua. Ngapain lu ikut gua kepret gua. Ngapain lu ikut gua kepret gua. Suatu malam di bulan Ramadan Nabi keluar ke masjid. Nabi sholat diikuti oleh sahabat. Malam. Kedua, Nabi sholat diikuti oleh sahabat. Ketiga, sahabatnya sudah ngumpul, Nabinya nggak keluar. Dan yang berani mengetuk pintu kamar Nabi untuk ngajak sholat itu cuma Bilal. Itu pun karena mau qomat. Nggak ada sahabat Nabi itu yang mengetuk sholat, kita sholat enggak. Sampai subuh Nabi tidak keluar. Lalu kata Nabi, saya tahu kamu tadi malam kumpul, saya tidak keluar. Khasyitu an tufrada alaikum. Saya takut sholat ini diwajibkan bagi kamu. Saya takut sholat ini diwajibkan bagi kamu, itu maka saya nggak keluar. Ini yang disebut dengan sholat malam pada bulan Ramadan. Berapa rakaat? Kan 2 kali tuh. Sekali 2 kali. Berapa rakaat yang Nabi sholat sama sahabat? Enggak ada yang tahu berapa rakaat. Tidak ada satupun riwayat berapa rakaat. Dah, selesai. Ini satu hadis yang berdiri sendiri. Kemudian satu lagi ada hadis riwayat Aisyah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihin. Yusalli arba'an fala tasal an husnihin. Yusalli salasan. Nabi sholat 4-4-3. Jadi kalau begitu 4-4-3 sama dengan 11. Dan Syekh Albani dikawinkannya hadis ini dengan hadis ini. Maka kata dia sholat itu 11 rakaat. Lebih dari 11 bid'ah. Hanya 11 plus 11 sama dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka. Itu mama kita dari malam sebelum. Dari ya. Tapi dua. Nah, sesama satu geng Syekh bin Baz kata dia 11 juga. 11, dia setuju dengan itu. Lalu kemudian kalau ditambah plus 11 itu kata dia jaiz, boleh. Nah, kenapa? Karena kalau dibilangnya bid'ah, berarti bid'ah lah semua imam Masjidil Haram. Dia masih menjaga itu. Ini nggak ada bantainya aja Masjidil Haram. Bid'ah, selesai. Nah, lalu kemudian karena ini membid'ahkan,
Tentu setiap sesuatu itu ada kelompok yang kontra. Dia kalau ini menyerang ini otomatis yang menyerang. Karena kalian bilang lebih dari 11 itu bid'ah, maka kalau kurang dari 20 bukan tarawih. Ini untuk membalas yang sama. Lebih dari 11 beda. Oh, dan pikir kalian aja yang bisa bilang gitu. Jadi lebih dari 11 ini beda, iya. Kurang dari 20 bukan tarawih. Satu-satu kan. Itu bukan tarawih. Dari mana angka 20 itu? Karena Umar buat 20. Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab. Ubay sholatnya 20. Mazhab paling tua Imam Hanafi mengatakan tarawih 20. Mazhab nomor 2 Maliki mengatakan tarawih 20. Imam Syafi'i mengatakan adrakna 20 raka'ah. Saya, Imam Syafi'i itu orang Makkah, menemui orang sholat di Masjidil Haram 20. Kata mazhab Hambali 20. Itulah makanya Syekh Abdul Rahman Sudais 20, Saud Shuraim 20, dan King Abdul Aziz sebagai Raja Saudi sejak 1924 memakai Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20, enggak jelas 20. Argumentasi yang 20 bahwa Nabi ini berapa rakaat sebetulnya Nabi? 20. Dari mana 20? Enggak mungkin Umar berani membuat amal. Apa mungkin Umar berani nambah-nambah? Enggak mungkin. Maka Umar 20. Akhirnya terjadilah kelas yang sangat luar biasa. Kombinasi ini dengan ini berarti sholat Nabi 11. Lebih dari 11 bid'ah. Kombinasi antara perbuatan Umar dengan ini 20. Kurang dari 20 bukan tarawih. Datang Al-Azhar. Al-Azhar inilah yang mendinginkan. Kata Al-Azhar, namanya Syekh Atiyah Soqar. Kata Syekh Atiyah Soqar, Nabi itu memang 8. Kata Syekh Atiyah Soqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar. Nabi itu memang 8. Tapi ayatnya panjang sampai bengkak. 8 ayatnya panjang. Karena Umar merasa sahabat tidak sanggup melakukan 8, maka Umar merubah, dibuatnya 20, tapi ayatnya 1 juz. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Pada masa Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz menjadi 36. Ayatnya lebih pendek. Win-win solution. Jadi kalau kalian buat 8, silakan. Kalau tegaknya lama, rukuknya, sujudnya dikit. Tapi kalau tegaknya sebentar, sujudnya panjang. Dan kalau lebih pendek lagi ayatnya, rukuk sujudnya lebih banyak. Maukah ini dengan ini menerima? Enggak mau. Ini pokoknya akhirnya tetap juga kelayu.
kelahi juga. Akhirnya datanglah kelompok. Udah berapa kelompok nih? 3. Satu, dua, tiga. Kalau ini dianggap satu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akhirnya karena kalian kelahi semua, masuk kelompok yang keempat. Bahwa sholat tarawih itu adalah bid'ah. Mantap. Gak ada itu sholat tarawih, bid'ah. Bid'ah. Jadi kalian bid'ah semua. Sholat tarawih bid'ah gak ada. Yang ada cuma qiyamul lail. Tarawih itu gak ada. Yang mengatakan sholat tarawih bid'ah dan gak ada sholat tarawih namanya Syiah. Itu buat-buatan Umar aja. Umar aja yang buat itu, pandai-pandai Umar aja. Dah, selesai. Dari mana dia mengatakan sholat tarawih itu bid'ah? Karena Umar sendiri ngomong. Kata Umar, ni'matil bid'atu hazi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Kan Umar sendiri yang ngomong. Ini memang bid'ah tapi baik. Jadi Umar ini NU. Ada bid'ah yang baik. Pada masa Abu Bakar orang sholat. Jadi kalau begitu sholat tarawih itu bid'ah. Iya. Dijawab sama kelompok ini. Maksud Umar sholat tarawih itu bid'ah, bukan tarawihnya. Bukan tarawihnya itu bid'ah, tapi ngumpul dengan satu imam itu yang bid'ah. Karena pada masa Abu, kan Nabi keluar cuma 2 kali. Otomatis sahabat sholatnya gimana? Sana numpuk, sana numpuk, sana numpuk. Pada masa Abu Bakar begitu juga. Sana numpuk, sana numpuk, sana numpuk. Datang Umar, dah jangan numpuk-numpuk, sini gabung semua. Imamnya satu Ubay bin Ka'ab, ketua panitia yang mengumpulkan Quran dari pelepah korma tulang onta di batu ceper. Batu yang ceper ditulis Quran situ. Batu yang ceper, batu yang seperti piring. Dah kumpul semua, imamnya Ubay dan dibuat 20 rakaat. Waktu melihat itu, apa kata Umar? Melihat hebatnya sholat, ni'matil bid'atu hadhi. Bukan tarawihnya yang bid'ah itu, tapi ngumpulnya itu yang bid'ah, kata Umar. Akhirnya terjawablah tuduhan bahwa tarawih itu ini yang jawab. Lalu untuk nyelesaikan kelahi ini datang Habib Syakir. Kata beliau, muncul lagi kelompok yang ke-5. Kata beliau, sebetulnya Nabi sholat ini 8. Kata beliau, ini Nabi sholatnya 8. Tapi tarawih itu 20. Loh, katanya di sini Nabi 8. Iya, tapi tarawih 20 ya. Terus mana lagi yang 12? Yang 12-nya setelah sahabat semua pulang ke rumah. Makanya dia suka pulang. Tetap juga 20. Cuman lebih sok. Kalau ini enggak, pokoknya 20. Jadi kata dia, ya 8. Tapi nanti ditambah lagi 12 rakaat. Ini praktek dipakai di Maroko. Jadi Maroko habis Isya 10, besok pulang ke rumah, bisa tambah di rumah atau nanti malam jam 3 kalau mau ke masjid lagi ada 10 lagi. Dan tambah dengan 13. Begitulah berbagai macam versi tarawih. Apakah ada nama tarawih itu Nabi pernah nyebut sekali tarawih? Enggak ada. Enggak pernah satu pun Nabi nyebut tarawih. Hadisnya yang ada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Dalam Sahih Bukhari babut tarawih. Dari mana datang kata tarawih? Habis 4 rakaat duduk 1 istirahat, namanya tarwihah. Duduk 1 lagi istirahat, namanya tarwihah. Duduk lagi 1 lagi istirahat, namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah jamaknya tarawih. Sholat yang ada duduk istirahat. Datang 1 lagi dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Bujairah. Al-Bujairah kata dia, tarawih itu enggak ada jumlah rakaat tertentu. 2 rakaat pun tarawih. 8 rakaat pun tarawih. Tapi yang afdalnya 20. Inilah yang kita amalkan tadi malam. Jadi tadi malam kita pakai mazhab Imam Bujairah. Begitulah serba-serbi pendapat ulama tentang tarawih. Kenapa muncul ikhtilaf ini? Karena tidak ada hadis yang eksplisit satu pun menyebut berapa yang dibuat Nabi dengan sahabat waktu mereka di Masjid Nabawi yang 2 malam itu. Ada Pak Ustaz? Jelas-jelas dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas sendiri mengatakan, Ani bin Abbas, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi salat tarawih 20 rakaat, 20 rakaat. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukum fikih. Hadis yang menyebut Nabi 20 rakaat. Oh, kalau begitu yang betul ini. Ini kan riwayat Aisyah, istri Nabi yang lihat langsung Nabi sholat. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nabi sholat 4, Nabi sholat 4, Nabi sholat 3. Berarti inilah tarawih. Yang betul berarti 8. Coba lihat bunyi teksnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid. Nabi tidak pernah nambah, enggak pernah nambah lebih dari 11 rakaat. Fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan Nabi enggak pernah menambah dari 11 rakaat. Dijawab sama kelompok ini, hadis ini bukan tentang tarawih. Kenapa? Karena ada kata ghairi Ramadan. Di luar Ramadan enggak ada tarawih. Ini bukan tentang tarawih. Ini tentang apa? Tentang tahajud dan witir. Sebanyak witir 11 rakaat. Jika dilaksanakan 11 rakaat tanpa salam, itu berarti witir. Kalau dilaksanakannya 2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-3, berarti tahajud yang ditutup dengan witir. Maka Nabi Aisyah tidak sedang meriwayatkan tarawih, tapi sedang meriwayatkan tentang tahajud, qiyamul lail atau witir. Dalil dari mana? Karena di situ ada bunyi fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Di luar Ramadan. Berarti bukan tarawih, karena enggak ada tarawih di luar Ramadan. Kalau gitu saya lebih yang menenangkan ini. Dua pun tarawih, 8 pun tarawih, tapi saya lebih tenang ini Pak Ustaz. Tarawih ini bid'ah. Rasa-rasanya inilah penjelasan yang paling lengkap tentang tarawih. Kalau Ustaz condongnya kemana? Saya lebih condong ke sini. Kenapa? Mazhabnya mazhab Syafi'i.
Imam Al-Bujairi ini masyhur, kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti kalau nampak ada orang tarawih 2 rakaat pulang, 8 rakaat pulang, Nggak apa-apa. ditanya, ente nggak sampai habis, kalian afdal. Kalau musafir boleh dari itu. Ya? Musafir boleh ke dari itu. Musafir nggak ada sholat sunat. Orang musafir, sedangkan yang wajib aja di kosas. Boleh. Jadi sebenarnya kami ini nggak ada Nggak bid'ah tuh. Tentang waktu tadi yang tadi malam ditanyakan juga, perlu juga orang lain tahu tentang waktu. Ya, Pak. sholat tarawih itu dimulai dari setelah masuk waktu Isya sampailah terbit fajar shadiq, yaitu azan subuh. Bagaimana kalau orang sholat jamak takdim, jamak kosong, lalu sholat dia jam 6.15, lalu kemudian habis itu, pertama, ini adalah sholat musafir. Dari mana saya tahu dia musafir? Dia jamak kosong, jamak takdim. Orang musafir sedang rawatib hilang, rawatib muakkad hilang, apalagi tarawih. Dan waktu aslinya Isya itu adalah setelah habis syafaq ahmar, gelap semua barulah. Lalu kenapa dia bisa udah sholat Isya duluan? Ini rukhsah. Waktu rukhsah nggak bisa dipakai. Ini adalah waktu rukhsah, dispensasi keringanan. Karena kau musafir, maka Isyamu ditarik. Yang ditarik itu cukup Isyanya, bukan tarawih berikut. Satu, hujahnya karena dia musafir. Yang kedua, karena waktunya waktu rukhsah. Waktu rukhsah bukan waktu asal, bukan waktu pokok. Waktu yang ditarik, ilat sebab penarikannya itu apa? Ya karena safar itu. Maka waktu tarawih tetap pada waktu asal setelah sholat Isya sampailah terbit fajar shadiq al-syukur. Ustaz, berarti Rasulullah itu pelaksanaan sholat tarawih ini di akhir masa usia Rasulullah, Ustaz. Artinya Rasul hanya mengerjakan di akhir sekali di Ramadan itu. Karena kalau setiap kali Ramadan lakukan itu, tentu kan jangan sahabat bisa mengetahui berapa sebetulnya. Berapa kali Nabi itu puasa? Nabi di Madinah itu Nabi di Madinah 10 tahun. Nabi puasa Ramadan itu berapa kali? 9 kali. Karena tahun pertamanya itu udah lewat Ramadan. 9. Yang kejadian ini, peristiwa ini terjadinya kapan? Terjadinya di tahun yang ke-9. Sekali. Bukan waktu tahun pertama itu. Kalau tahun pertama itu terjadi, tahun berikutnya kan diulang. Iya, biar hafal. Maka riwayat tentang itu sedikit sekali. Karena sedikit sekali itulah muncul ikhtilaf, karena sifatnya ijtihad. Kalau ada yang mengatakan secara qat'i, yang paling benar adalah ini, karena kami kembali kepada sunnah. Kalian mengaitkan 2 sunnah, mengawinkan 2 sunnah, lalu mengambil satu hukum, pakai akal. Terus apa bedanya dengan ini? Ini juga sama. Bedanya kalian mengkaitkan hadis dengan hadis, ini mengkaitkan hadis dengan amal sahabat. Bodoh sama mengaitkan satu peristiwa yang abstrak dengan satu hadis, lahirlah ijtihad sana. Mengawinkan satu hadis yang abstrak dengan perbuatan sahabat, sama. Oh kalau gitu
Kita ikut Nabi apa ikut sahabat? Bodoh. Sahabat itu. Orang Nabi ngomong alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Walaupun ini mau dianggap sunnah, maka ini sunnah khulafa' rasyidin, sunnah Umar. Nah, di Ramadan 1 sampai 8 itu berarti malam itu Nabi nggak ada keluar. Nabi sholat sunat di kamar. Karena Nabi sholat sunat di kamar. Kenapa Nabi tidak keluar sholat? Syariat belum fix. Kalau dilaksanakan secara terus menerus suatu amal namanya muwazabah. Muwazabah salah satu sebab dia menjadi wajib. Kenapa mazhab Hanafi mewajibkan witir? Menurut mazhab Hanafi witir itu wajib. Karena Nabi muwazabah. Nabi tak pernah meninggalkan witir. Karena tidak pernah ditinggalkan menjadi wajib. Makanya Abu Bakar dengan Umar, dua khalifah, pernah tidak kurban 1 tahun. Tahun ini kami nggak kurban. Kenapa nggak kurban Abu Bakar, Umar? Karena kalau kami terus menerus, nanti umat menyangka kurban ini wajib. Dan Hanafi mewajibkan kurban karena Nabi nggak pernah meninggalkan kurban. Witir wajib karena muwazabah. Nabi tidak muwazabahkan karena dia tahu nanti menjadi wajib dan memberatkan bagi umat. Maka di antara semua ini yang paling menenangkan adalah Imam Al-Bukhari. Tapi kalau untuk ngelawan yang ini, pakailah. Kalian sholat 20 ini bid'ah, kalian pun sholat 11 bid'ah. Tidak, bukan tarawih. Kalau untuk ngelawan, kalau ada yang menyerang, ada senjata. Kalau Imam Syafi'i kan penetapan kunut di 15 terakhir itu apakah memang dari Nabi juga ketika pelaksanaan sholat tarawih? Kunut terbagi 3. 1, 2, 3. 1 kunut subuh. 2 kunut witir. 3 kunut nazilah kalau terjadi peristiwa bencana dan musibah. Kunut nazilah enggak ada ikhtilaf sama sekali. Kunut subuh terbagi kepada 3 mazhab. Mazhab 1, mazhab 2 enggak kunut. Mazhab 3 Boleh. kunut sebelum ruku. Mazhab 4 kunut setelah iktidal, waktu iktidal. Kunut witir terbagi 3. 1 kunut full dari awal sampai akhir. 2 enggak ada kunut sama sekali. 3 kunutnya dari 15 plus. Mazhab Syafi'i pakai kunut plus 15. Dari mana dalilnya? Dari perbuatan Umar mengangkat Ubay, karena Ubay baca kunut di malam 15. Itu berarti pas dulu. Imam Syafi'i pakai. Jadi hujahnya bukan ke Rasul saja, ke sahabat saja. Ke sahabat berarti pelaksanaan. Perbuatan Ubay bin Ka'ab baca kunut yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Itulah. Lalu kemudian karena Aisyah radhiyallahu anha menyebut sholat 4, maka satu masjid membuat 4 rakaat. 4 rakaat. 3. Ada hadis
Salatul laili masna dua. Hadis ini 4 ini dijelaskan oleh hadis lain. Masna. Loh, orang jelas-jelas 4 kok di sini. Maksudnya setelah 4 rakaat duduk lama, tapi tetap salamnya setelah 2 rakaat 1 salam langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri. Setelah 4 rakaat baru duduk lama. Maka Aisyah mengatakan arba'a raka'atin, maksudnya 4 rakaat tegak, duduknya lama. Tapi tetap dijelaskan hadis lain masna. Kalau ada yang menjalankan ya 4-4-2-1. Kalau dibuatnya 4 rakaat 1 salam, Jadi 4 kali salam itu. kalau 4 rakaat 1 salam, menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sah, tapi makruh karena terlalu panjang lama makna. Kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah sebut makruh, sebut sah supaya Muhammadiyah nggak sakit hati. Witir 3 rakaat 1 salam, hadis riwayat Aisyah. 2 rakaat tambah 1, hadis riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Witir 5 itu nggak ada. Witir 11. Itu kan 3 dan 1. 5. Antum mau witir paling banyak ini 11. Antum mau witir 11, 9, 7, 5, 3, 1. Pilih. Mau 11 1 salam bisa. Witir sendirian. Oh, orang waktu itu di Mekah berarti witir ya. Pakai salam-salam, naik. Witir Ini witir. 1 salam. Capek betul. Witir 1 salam. Witir kan ganjil. Terus ini buahnya apa namanya? 21. Namanya muqaddimatul witr. Salam. Lagi raka'ataini minal witr. 2 rakaat bagian dari witir. Dia masih sepaketnya. Niatnya sudah. Usolli raka'ataini minal witr. Usolli muqaddimatal witr. Boleh pakai dulu. Muqaddimah witir atau 2 rakaat dari witir. Usolli raka'ataini minal witr. Sallu raka'ataini minal witri asabakumullah. Oh, ini berarti 21. Berarti tadi kalau misalkan kita yang ikut di masjid 4-4-2-1, kalau kita merasa di Syafi'i, sebaiknya kita lakukan witrin di rumah ulang lagi gitu. Mana bisa makmum merasa orang ikut imam kok. Imamnya Muhammadiyah. Mereka pakai 4. Ya sah. Nggak bisa bilang imam, gua merasa gua Muhammadiyah, gua merasa Syafi'i ini. Kata imamnya, ente Syafi'i, sholat ente sendiri, gua kata dia. Oke.
Ngapain lu ikut gua kepret. Terima kasih Ambo. Ju'ilal imam liyutamma bi. Asalah ikut imam, ikutlah imam. Sama macam kita di Saudi. Misalnya imamnya pergi kita ke India, imamnya Hanafi. Terus imam itu pas mau berangkat salaman sama istri. Hanafi kan nggak batal. Terus sholat dia di masjid. Terus menurut kita, oh, udah batal, masa ikut dia? Menurut dia itu tidak batal. Ya kita ikut sama dia. Bukan berarti karena imam kita udah batal sholatnya, lalu kita, oh dia mazhabnya Hanafi, nggak batal. Sama juga kita sholat subuh di Masjidil Haram. Imam mazhab Syafi'i kan kunut subuh. Masjidil Haram enggak, karena mazhabnya Hambali. Ya kita ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bi, ikut imam. Itu kita sholat di Masjid Muhammadiyah, bisa orang ikut imam. Kalau sujud sahwinya boleh tidak? Yang sujud sahwi itu orang bermazhab Syafi'i sholat subuh lupa. Oh, Sedangkan di Masjidil Haram dia bukan lupa, memang sama kami nggak ada. Jadi terus kita sebagai makmum kita sujud sahwi. Sahwi kan lupa. Kenapa itu sujud sahwi? Iya lupa. Siapa yang lupa? Imamnya nggak lupa. Kalau kita ke Mekah itu ikuti mazhab sana semua, Ustaz. Termasuk tadi salaman sama istri gitu. Dia sama aja dengan istri-istrinya. Imamnya dalam sholat itu imamnya bermazhab Bukan penduduknya. bukan kita lalu berubah. Jadi 443 ini kalau secara 4 mazhab tuh nggak ada saya di fikih 4 mazhab. Ada di fikih 4 mazhab. Mazhab Syafi'i batal. Di fikih 4 mazhab Abu Bakar Al-Jazir. Menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki sah. Makruh. Yang terlalu panjang. Solusi kita yang Syafi'i kalau mau menerapkan yang 443 ini. Kalau kita punya masjid, iya kita buat dua-dua. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan mazhab, masjidnya Masjid At-Taqwa punya Muhammadiyah, ya kita ikut aja. Campur sari. Kalau kita Masjid itu diangkat imamnya oleh ulil amri. Ulil amri Sultan Malaysia bermazhab Syafi'i. Dia mengangkat imam bermazhab Syafi'i. Maka tidak ada ikhtilaf antara imam dengan makmum. Karena imam Saudi Arabia bermazhab Hambali. Maka raja mengangkat Abdul Aziz mengangkat imam bermazhab Hambali. Tidak akan mungkin terjadi konflik. Yang jadi masalah di tempat kita, masjid ini swasta. Bukan masjid negeri. Sehingga masyarakat ngumpul mengangkat satu imam. Masyarakatnya perkotaan, pendidikannya Muhammadiyah. Imam yang diangkat tamat pondok Salafiyah, NU, Syafi'i. Itu yang terjadi confuse. Mau dia pakai mazhab dia, makmumnya nggak nerima. Mau dia ikut mazhab makmum, hati dia nggak terima. Akhirnya karena beda keyakinan, Kenapa ada salat? ya Nggak memilih masjid itu. imamnya ngalah. Ya wes lah, melu ae lah. menyesuaikan dengan masjid. Jadi kebanyakan imamnya hafal Quran dari pondok Salafiyah. Karena banyak penghafal bagus. Pergi ke perkotaan, yang di masjidnya masyarakat modern yang pendidikannya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad yang secara mazhab tidak Syafi'i. Akhirnya imamnya ngalah. Karena kalau diperturutkannya maka subuhnya nggak gemuk, kemudian tarawihnya pas ditanya, kamu kan dulu dari pondok
ya kita demokrasi. Sepaket maksud wudhu itu huruf pun wudhunya, syarat wudhunya, wajib wudhunya, sunat wudhunya, yang membatalkan wudhu itu masuk sepaket. Bukan ke sholat ya? Bukan sholat. Dia tidak ke sholat. Jadi kalau wudhu saya wudhu cara Syafi'i. Terus nanti pas saya jadi imam tarawih, berpindah saya ke mazhab yang lain. Karena kalau saya pakai 4 menurut Syafi'i batal. Maka waktu itu saya sedang melakukan talfiq yang dibenarkan menurut fikih. Talfiq itu mencampur 2 mazhab, tidak boleh mencampur 2 mazhab dalam satu masalah. Sedangkan wudhu sama tarawih bukan satu masalah. Wudhu satu masalah, tarawih satu masalah. Sebagai syarat sahnya sholat. Tapi dia berdiri satu qadiyah, berdiri sendiri. Rukun, syarat, sunat, wajib, makruh, dah habis selesai. Nanti di sholatnya, karena definisi sholat itu af'alun wa aqwalun, ucapan, perbuatan, mufattatahatun bit takbir, dimulai dari takbir, wa muhtatamatun bit taslim, bukan dari wudhu. Habis dari takbiratul ihram ke salam. Kunut dari awal baik di Ramadan di luar Ramadan hamba. Maka ketika Syekh Waisi baca kunut dari awal malam kemarin, awal Ramadan dia udah baca kunut, bingung jamaah. Kok kunut sudah sekarang? Jamaah lain mikir kok udah masuk malam 15. Cepat sekali bahasa. Ramadan tahun ini. Kunut dari awal. Kalau menyangkut yang tadi Bu ya, yang dari Bang Azhar, misalkan kita ke Mekah nih kan, ada juga satu, pernah Ustadz menerangkan, kalau kita masuk ke tanah haram, kita berniat mengikuti mazhab mereka, berarti otomatis kita salaman sama istri. Sebenarnya kita kan sampai ini kita pindah ke sana, itu boleh Bu ya, pas di sana. Maksud ucapan pembimbing umroh itu. Iya, maksud itu ya. Waktu tawaf nanti kan kaki dia bersentuhan dengan kaki jamaah India yang enggak pakai kaos kaki. Karena menurut Hanafi kaki tidak aurat. Mazhab Syafi'i kaki aurat, katanya pakai kaos kaki. Nah jamaah dia enggak pakai kaos kaki, kena kaki. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan batal. Bagaimana supaya bapak tidak was-was wudhunya? Lalu kata pembimbing umroh, nanti waktu di sana wudhunya pindah ke wudhu Maliki ya Pak. Kata pembimbing umroh. Nanti waktu ke sana pindah wudhunya ke wudhu Maliki ya Pak. Basahkan tangan semua, usap dari depan ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Kalau wudhu bapak wudhu Maliki, nanti kakinya bersentuhan atau lengannya kena tangan jamaah perempuan, enggak batal, karena itu cara Maliki. Kata Ustadz pembimbing, untuk pas tawaf saja nanti bapak pindah ke mazhab Maliki. Iya, pas masuk ke Itu kata pembimbing. Jawaban saya, nggak perlu pindah mazhab. Karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhan saat tawaf tidak batal lid darurah. Tidak batal karena darurat tawaf di Masjidil Haram. Apa yang dia pindah? Bukan nanti kita selama 14 hari kita pindah mazhab semua ya, gitu. Nanti kebiasaan. Bukan itu penjelasannya. Selama tawaf wudhunya nanti wudhu Maliki supaya tidak batal. Saya jawab tidak perlu pindah mazhab, tetap saja
mazhab Syafi'i. Dan tidak batal karena darurat Allah, tak terelak. Kalau ini bab sholat ya Ustaz, saya tuh pernah ketika mau sholat itu sebelumnya habis makan semangka tuh. Nah semangka itu kan ketika umpamanya lip itu dia nggak terlalu terasa karena tipis gitu ya. Nah ketika nggak sengaja tertelan di dalam itu karena dia kan menyatu dengan air liur gitu, jadi seolah-olah nggak terasa banget, itu gimana hukumnya Ustaz? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dirusak oleh keraguan. Kita yakin bahwa kita tidak menelan, lalu kemudian setan berbisik, ada tertelan. Tidak bisa keyakinan itu dirusak. Tapi saya lebih nyaman kalau saya hentikan aja Pak Ustaz. Saya berkumur-kumur, saya ulang lagi sholat saya. Boleh dihentikan. Tapi kalau dia lebih yakin, karena tipis sekali, rasa-rasanya semangkanya setipis rambut. Ada tadi. Yakin semangka, kayak cendol juga. Kira-kira. Bagus hentikan. Yakin aja. Mending yakin. Bisa hijau katanya. Bisa aja kayak semangka tapi kayak mirip-mirip kacang hijau juga. Pisang hijau, wah itu udah bagus dibatalkan, pergi ke belakang, kumur-kumur, kemudian ikut lagi sholat berjamaah. Kalau sedang sendiri, ulang dari awal. Sholat atau puasa itu? Sholat. Kalau puasa batal. Sholat. Nah, ada pertanyaan Rahmat nih Bu ya, tapi agak melenceng dikit ya. Sebelumnya Rahmat minta maaf nih Bu ya. Enggak usah, enggak kami maafkan. Misalkan ada si Fulan nih Bu ya. Enggak maaf, itu Idul Fitri. Jadi misalkan kita berhubungan suami istri di malam hari Bu ya. Badan panik, tiba-tiba bablas sampai ke makan sahur, sampai ke sholat subuh, kita nggak mandi Bu ya. Nah lupa gitu Bu ya. Begitu pas bangun, astagfirullahaladzim, orang udah jam segini misalkan gitu Bu ya. Itu apakah batal atau apa yang harus kita lakukan Bu ya? Ada satu bab, nama bab, bukan hadis. Satu bab dalam Sahih Bukhari. Nama babnya junub ketika sedang puasa. Junub ketika masuk azan subuh. Ya, salat juga udah lewat. Ya Rasulullah, tudrikuni shalah wa ana junub. Pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dalam keadaan junub. Tapi dia udah niat tadi, niat puasa. Dia dalam keadaan junub, belum mandi. Fa'asum, apakah saya puasa? Kata Nabi SAW, wa ana tudrikuni shalah. Aku pun pernah macam yang kau alami. Wa ana tudrikuni shalah wa ana junub, dan aku sedang dalam keadaan junub. Fa'asum, aku tetap berpuasa. Lalu coba tengok, sahabat itu bukan begitu Nabi ngomong dia langsung oke. Apa kata dia? Lasta mislana, kau nggak sama macam kami ya Rasulullah. Jadi Nabi dengan sahabat itu dialog, bukan nunduk lagu diam aja, enggak. Lasta mislana, kau nggak sama macam kami ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan kau dosamu kan sudah diampun kamu. Apa kata Nabi? Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum. Aku orang paling takut. Aku orang paling takut sama Allah. Maksud ucapan Nabi itu, kalau masalah takwa dan takut pada Allah, aku yang lebih takut. Tapi tentang masalah hukum dalam keadaan junub waktu azan subuh, puasamu tetap sah. Hadisnya hadis Sahih Muslim. Hadis yang kedua, riwayat Aisyah, istri Nabi. Anna Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima.
Yusbihu junuban min jima. Yusbihu junuban min jima. Yusbihu junuban min jima. Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima. Habis dengar azan subuh baru mandi. So puasanya sah. Tapi dengan syarat dia ada niat. Sholatnya Bu ya, udah kelewat sholat subuhnya dibayar utang Bu ya. Kalau subuh jam 5 mandi dia jam 5 lewat 5. Ingatnya pas jam 6 Bu ya, aduh belum mandi nih, subuh tadi sudah gitu Bu ya. Kan puasa nggak batal tuh Bu ya, sholatnya dibayar. Dia sholat atau tak sholat? Sholat dia. Sholat dia Bu ya. Habis sholat baru dia ingat rupanya dia belum mandi. junub. Iya. Ini hampir amnesia. Telat dia. Apa ingat? Tiduran mungkin. Iya, kemarin ada kejadian soalnya. Ada kejadian. Ada namanya sholat ada. Ada namanya sholat qadha. Ada namanya sholat i'adah. Dia dalam keadaan suci, sholat subuh di waktu subuh ada. Tertidur jam 6 terbangun, waktu subuh sudah habis, qadha. Sholat subuh dia, habis sholat subuh tidur dia, terbangun baru ingat, loh aku kan belum mandi, tapi sudah sholat, namanya sholat i'adah. Sholatnya diulang, bukan qadha. Kenapa tidak qadha? Karena dia sudah sholat. Kenapa sholatnya mesti diulang? Karena tidak cukup syarat. Syarat sahnya sholat suci. Dia dalam keadaan suci. Ya. Oke. Kalau ingat itu udah 2 hari setelah Wah, itu udah jauh itu. bukan ingatnya. Dia nggak tahu nih tentang ini, tapi dibicarakan sama temannya. Dia tidak mengulang lagi Bu ya, berarti harus dibayar lagi. Diulang baik. Bisa ada tidak mesti expired 24 jam. Oke. Ini pun kalau dia sholat, kalau kemarin udah sholat, sholatnya tidak sah karena tak cukup syarat, sholatnya ada. Tidak hanya karena junub. Habis sholat, rupanya ada cat di tumit. Ya. Berarti kan air wudhu tak masuk. Ini ada. Cuci pakai bensin, pakai tina. Enggak perlu pakai pertalite. Apalagi dengan pertama. juga. Darah ayam sama cat sama Bu ya? Hah? Kalau darah ayam atau kita suka kurban darah kambing sama cat sama proses. Darah najis. Oh, sama. Kalau kulit sisi ikan mas atau darah cuci balik karena air tak masuk menghalangi. Ya. Berpikir tadi 2 hari lupa mandi. Lupa bahwa sholat. Itulah kali kita subuhnya. Dengan kafarat majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jalan jam 8.